Halo Tipers, selamat datang di video pembelajaran tutorial interaktif manajemen sistem informasi dalam Microsoft Access. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara membuat tabel serta menghubungkan tabel satu dengan yang lainnya pada Microsoft Access. Adapun tujuan pembelajaran dari video tutorial ini, yaitu bagaimana ya cara membuatnya? Yuk kita praktik bersama. Langkah pertama, cara membuat tabel baru. Pertama, pastikan kamu sudah berada di tampilan database kosong dalam Microsoft Access. Sekarang, kita buat tabel pertama, yaitu pelatihan bahan ajar. Klik tab Create, pilih tabel, lalu klik View, pilih Design View, dan kamu diarahkan untuk memberikan nama tabel tersebut. Ikuti sesuai data yang terdapat di Excel pelatihan bahan ajar digital. Yuk, sekarang kamu jawab kuis ini terlebih dahulu ya. Langkah kedua, menentukan field name dan data type. Tabel pertama adalah pelatihan bahan ajar. Di tabel ini, kita masukkan field ID pelatihan dengan tipe data short text. Kemudian, untuk nama pelatihan dan ID instruktur menggunakan tipe short text. Tanggal mulai, tanggal selesai gunakan date or time. Jumlah sesi menggunakan tipe number. Serta untuk lokasi, status pelatihan, dan metode pelatihan menggunakan tipe Lookup Wizard. Caranya dengan mengklik button drop down berikut, lalu pilih Lookup Wizard, kemudian pilih I will type the values that I want. Berikutnya dapat menginput nama-nama di kolom sesuai dengan modifikasi kebutuhan kelompok. Jika sudah terinput rapi sesuai struktur, klik kanan pada tab tabel lalu klik Save. Lakukan hal yang sama pada setiap tabel sampai terinput 10 tabel. Yang perlu diperhatikan merupakan bagian berikut. Untuk ID peserta, gunakan tipe short text dan atur field size menjadi 16 karakter. Ini berlaku di tabel peserta workshop. Nomor handphone juga menggunakan short text, tetapi field size-nya dibatasi menjadi 13 karakter, agar formatnya seragam. Untuk ID materi, ID presensi, ID evaluasi, ID sertifikat, dan ID feedback, gunakan tipe data number, kemudian ubah bagian format sebagai berikut. Dan untuk ID lainnya, seperti ID pelatihan, ID instruktur, ID jadwal, ID unit kerja, gunakan short text biasa tanpa perubahan tambahan. Yuk, jawab dulu sebelum lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, menentukan primary key. Setiap tabel wajib punya primary key. Apa itu primary key? Yuk, sekarang kamu jawab kuis ini terlebih dahulu ya. Biasanya, ini adalah kolom ID seperti ID pelatihan, ID peserta, ID instruktur, atau ID lainnya. Caranya mudah, yaitu dengan klik kanan pada baris field yang mau dijadikan primary key. Lalu pilih Set Primary Key. Pastikan hanya satu field yang dijadikan primary key, supaya relasinya nanti bisa berjalan dengan benar. Langkah keempat, mengisi data dalam tabel. Berikutnya, masukkan data berdasarkan referensi dari file Excel yang sudah disiapkan. Tabel yang wajib diisi terlebih dahulu adalah pelatihan bahan ajar, instruktur bahan ajar, jadwal pelatihan bahan ajar, unit kerja peserta. Caranya, dengan membuka tabel tersebut, lalu beralih ke tampilan data sheet view untuk mulai menginput datanya. Di tahap ini, cukup masukkan minimal 3 data record pada masing-masing tabel. Mari kita refleksi terlebih dahulu melalui pertanyaan berikut. Mengapa harus diisi terlebih dahulu? Jika belum ada isinya, maka combo box di form tidak akan muncul datanya. Langkah kelima, membuat relationship antar tabel. Setelah semua tabel dan datanya siap, kita buat relationship antar tabel supaya saling terhubung. Caranya, klik tab Database Tools, lalu pilih Relationship. Di jendela yang muncul, klik Add Tables. Lalu tambahkan semua tabel yang sudah kamu buat dengan klik Add Selected Tables. Rapikan tata letak tabel di relationship.
Untuk membuat relasi, klik dan tarik field yang berelasi ke field lain, seperti tarik ID peserta dari peserta workshop ke feedback instruktur, kemudian lepas dan klik create. Lakukan hal yang sama pada setiap ID di field tabel primary key dengan foreign key. Jika kamu tidak bisa melakukan penarikan field, maka dapat melakukan dengan cara berikut. Klik 2 kali bagian field primary key, kemudian klik Create New. Untuk bagian di left table name dan left column name, pilih tabel dan ID yang menjadi primary key. Sedangkan right table name dan right column name, pilih tabel dan ID yang menjadi foreign key. Klik OK dan klik Create. Jika semua relasi sudah selesai, klik Save dan tutup jendela Relationship. Sekarang, semua tabel kamu sudah terhubung dengan struktur database yang rapi dan siap digunakan. Yuk, sekarang kamu jawab kuis ini terlebih dahulu ya. Ayo, sekarang kamu praktikkan apa yang sudah kamu pelajari. Wah, gimana nih tipers? Udah mulai paham terkait cara membuat tabel dan relationship diakses? Semoga bisa bantu kamu belajar lebih mudah dan aplikatif ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam data, salam inovasi.